Penjelasan ini tertuang di dalam tafsir At-Tabari. Keteguhan dan kepasrahan tersebut diabadikan di dalam Al-Quran sebagai kepasrahan tingkat yang begitu tinggi dan prima, taat kepada perintah Allah meski di luar nalar pikiran manusia harus menyembelih anaknya sendiri, karena yang memerintahkan adalah Rob sekaligus ilahnya, Tuhannya, penciptanya. Saat tangan dikuatkan untuk mengayunkan pisau, bersamaan dengan dirasakannya leher anak yang akan dipotong, pisau yang tajam itu pun akhirnya meluncur kuat pasti dan disegerakan agar Ismail tidak merasakan penderitaan. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang bersuara adalah kabsyi, yaitu sejenis kambing yang cukup besar dan mengucur pula darahnya. Allah merubah Nabi Ismail yang telah diletakkan, yang siap dipotong lehernya oleh Nabi Ibrahim, kemudian dirubah oleh Allah menjadi seekor kabsyi, yaitu kambing yang begitu besar. Ya, yang saat itu pula terdengar, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan dan mengajarkan perintah, demikianlah kami memberi ganjaran mengganti Ismail dengan seekor kambing bagi orang yang berbuat kebaikan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Selain kisah Qabil dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Yang dijadikan kurban sembelihannya adalah sapi, yang mana kala itu melambangkan sesembahan Bani Israel yang dibuat oleh Samiri. Alih-alih bukanlah melaksanakan, mereka malah ngeles dengan berbagai macam alasan dan berpaling. Ada ketidakikhlasan, bahkan hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya. Sekalipun dilaksanakan, namun penuh keberatan dan alasan yang beragam. Itu saja masih dengan mendongkol dengan rasa kesal di belakang kepada Nabi Musa yang dianggap menghina ritual persembahan sapi emas mereka. Dan hingga sekarang Bani Israel yang sering disebut Yahudi dan Nasrani memang tidak pernah suka melihat keikhlasan seorang muslim yang berkurban. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ibadah kurban memang menekankan latihan ketakwaan, mengikhlaskan sebagian harta demi kepentingan umat, menyembelih egoisme dan ketamakan, keserakahan, kerakusan, memotong kuasa setan dalam aliran darah manusia, yang secara simbolis dilambangkan dengan memotong hewan kurban. Yang terpenting kesemuanya bernilai ibadah, sosial maupun individual, utamanya bahwa yang diterima Allah dari kurban adalah ketakwaan, bukan darah atau dagingnya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dari kisah Nabi Allah di atas, yang pertama adalah karakter dan pribadi takwa, menjalankan segala perintah Allah, sekalipun harus menyembelih anaknya sendiri yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Maka takwa saat ini kita hanya diperintahkan untuk menyembelih berkurban seekor kambing, sapi, unta dan lain sebagainya. Ketakwaan itu pula terbungkus dalam bingkai rukun Islam yang ada 5: bersyahadat, melaksanakan mendirikan sholat. Maka yang utama bagi kaum laki-laki, untuk para ikhwan, melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid-masjid kita. Kita penuhi sof-sof masjid yang ada, ya, kita penuhi kembali sof-sof masjid yang ada, 2, 3, 4 sampai 5 baris. Mudah-mudahan sholat jamaah di setiap harinya di Masjid Raya Al-Ghamidi ini seperti halnya saat ini, seperti saat melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri ramainya. Amin Allahumma amin. Ya, lalu kemudian membayar zakat, melaksanakan shaum Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi kita yang mampu. Lalu kemudian pelajaran penting yang kedua adalah sebagai orang tua
Di antara kita hendaknya memiliki upaya yang kuat untuk membentuk anak yang saleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah-kisah Nabi tentang perintah kurban di atas dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan Nabiullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan rezeki kita, sehingga yang pada tahun ini belum dapat melaksanakan ibadah kurban di tahun depan dapat melaksanakannya. Tentu harus dengan niat dan tekad yang kuat di dalam hati, dan tentu kita semua berharap agar kita dapat menjadi tamu Allah untuk dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, berkunjung ke Baitullah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan cara-caranya Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.